Tadi Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebutkan memang hari ini sudah selesai jadi rangkaian sejak kemarin. Kalau kemarin kita ingat para calon menteri yang dipanggil ke Kertanegara, sementara hari ini calon wamen dan kepala badan, namun tidak menutup kemungkinan masih ada ruang dinamika bagi kalaupun ada calon menteri atau calon wamen lainnya yang diputuskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga pelantikannya pada 20 Oktober mendatang, karena yang ditekankan adalah penentuan struktur kabinet adalah hak prerogatif sepenuhnya yang dimiliki oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Ini dia yang Anda saksikan adalah gambar-gambar pada sore hari tadi saat sejumlah tokoh dipanggil. Ada Taufik Hidayat yang tadi terlihat melayangkan ada 2 smash ke arah kamera sebelum masuk dan menemui Prabowo Subianto. Begitu pula tokoh-tokoh lainnya yang sudah diajak berbicara spesifik terkait kemungkinan di mana para tokoh ini akan ditempatkan untuk mengisi posisi calon wamen maupun kepala badan. Saya kembali lagi akan berbincang dengan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Mas Jayadi, kali ini dengan Friska, Mas. Oh, Priska, sorry tadi saya salah pengertian. Ya, Mas. Saya ngilang aja tuh. Sip, Mas Jayadi, tadi kan sudah selesai, Pak Prabowo sudah meninggalkan Kertanegara. Saya mau minta Mas Jayadi membedah para tokoh yang sudah hadir. Ini kalau yang ditampilkan ada Mas Yovie Widianto. Dari kalangan musisi, seniman, juga ada Raffi Ahmad, ada juga partai politik. Saya mau bahas tokoh-tokoh figur-figur yang terkenal terlebih dahulu. Kalau misalnya para tokoh ini dianggap mewakili popularitas dari para pemilih Pak Prabowo, nah apa yang ingin ditunjukkan? Selain memang kapasitas masing-masing ya, karena misalnya Raffi adalah seniman, juga Yovie Widianto dan sebagainya, tapi apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan kalau dari Mas Jayadi amati? Ya pertama kan pemilih, kalau kita lihat komposisi pemilih Indonesia atau komposisi penduduk Indonesia lah, itu kan memang sangat dominannya kan yang anak-anak muda. Ya. Dan kalau kita lihat semangat zaman sekarang dalam terutama di bidang ekonomi itu kan yang cukup menonjol adalah pengembangan ekonomi kreatif ya. Dan itu banyak dipegang oleh kalangan muda, dan ekonomi kreatif juga banyak dipegang atau digawangi oleh para musisi ya, para pekerja yang bergerak di bidang budaya, seni dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nama-nama seperti Raffi Ahmad, Yovie Widianto itu dijadikan unggulan untuk menjadi wakil menteri sekarang, itu berarti kan ingin menjawab kebutuhan ekonomi sekaligus juga kebutuhan demografi kan dari masyarakat Indonesia atau para pemilih Indonesia secara keseluruhan. Yovie Widianto mungkin selain di bidang kebudayaan yang selama ini sering diasosiasikan dengan para musisi atau seniman, juga cocok untuk pengembangan ekonomi kreatif ya. Karena kan kita tahu walaupun Yovie Widianto kan bukan hanya musisi tapi juga punya usaha atau punya kegiatan bisnis di bidang musik kan gitu. Ya. Demikian juga dengan Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad kan mungkin yang dilihat adalah satu kiprahnya di bidang entertainment, dan paling tidak dianggap cukup berhasil ya. Kiprahnya di media sosial sebagai selebriti media sosial juga dianggap cukup berprestasi dengan pengikut yang cukup banyak ya, jutaan gitu kalau kita lihat dari akun media sosialnya. Raffi Ahmad juga punya kedekatan dengan dunia olahraga dan dunia kepemudaan. Jadi dua nama ini bisa mencakup sejumlah sektor sekaligus sejumlah segmen dari masyarakat, terutama yang muda, yang menjadi dominan, yang kekuatan dominan nanti untuk ke depan, baik dalam pengertian ekonomi maupun sosial. Ya, kalau juga kita lihat sosok-sosok yang banyak membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran saat Pilpres kemarin,
terakomodasi juga di pemilihan calon wamen hari ini ya Mas Jayadi, Ya, misalnya ya Mas memang. Aminuddin Ma'ruf, ada juga misalnya sosok Bima Arya yang juga mantan wali kota Bogor, aktif politisi PAN, tadi kan disampaikan untuk menyampaikan isu-isu spesifik. Mas Jayadi melihatnya komposisi ini sudahkah ideal? Artinya ada perwakilan dari partai politik, tim ses itu sudah pasti ya, sudah terbayang. Di sisi lain juga ada pekerja seni. Kabinet yang beragam ini tampaknya agak berbeda formasinya kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kemarin, Mas Jayadi, kalau amatan saya selama 10 tahun terakhir. Artinya misalnya Mas Yofi atau seniman lain ini kan dilibatkan dalam diskusi terkait ekonomi kreatif tapi tidak dimasukkan ke struktur kabinet. Nah, Ya. Mas Jayadi melihat pilihan ini dengan cukup banyaknya komposisi wakil menteri yang diumumkan, seberapa bisa membantu kerja menterinya? Ya, itu pertama itu tergantung kepada bagaimana Pak Prabowo menjalankan kepemimpinannya dan memberikan delegasi tugas kepada menteri-menteri tersebut kan. Nah, Ya, nanti menteri-menteri itulah yang nanti akan melakukan koordinasi lebih jauh dengan para wakil-wakil menteri ya, gitu. Cuma memang kelebihannya memang dia menjadi seperti Anda bilang menjadi lebih beragam, lebih banyak yang terakomodasi kan. ya. Jadi akomodasinya itu bisa bersifat politik, bisa bersifat demografi, bisa bersifat kewilayahan juga, seperti kelompok minoritas, kelompok pemuda dan sebagainya juga masuk ya. Ya. Nah itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah nanti strukturnya menjadi sangat gemuk. Oh, oke. Strukturnya sangat gemuk kan. Eh, Ketika satu kementerian digawangi oleh misalnya 3 wakil menteri, nah itu gimana tuh koordinasinya kan lebih lebih sulit daripada hanya digawangi oleh satu menteri dan satu wakil menteri misalnya. Hmm. Belum lagi eh, kementerian-kementerian yang selama ini satu lalu dipisah kan. Ya. Misalnya kita mendengar ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi itu kan mau dipisah jadi 3 kalau nggak salah ya. Ya, Ada Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan pendidikan Dasar, dasar, Kementerian Pendidikan Tinggi menengah begitu dan ya, dan tinggi ya. Teknologi. Jadi itu semua memerlukan waktu kan untuk diselesaikan. Jadi di satu sisi memang kabinet ini terlihat jauh lebih beragam, karena jauh lebih beragam maka tentu saja dia bisa mewakili lebih banyak segmen ya dari masyarakat Indonesia. Tapi kelemahannya adalah geraknya bisa lamban gitu, karena terlalu banyak orang yang terlibat dalam mengambil keputusan, terlalu banyak koordinasi yang harus dilakukan, koordinasi yang menjadi makin panjang, makin lama. Belum lagi kalau kementerian-kementerian itu baru dibikin sekarang kan, jadi perlu waktu persiapan juga yang sangat panjang. Maka apa namanya, kita akan lihat apakah pilihan untuk membangun kabinet dengan struktur yang super besar seperti sekarang ini itu akan efektif atau tidak. Kita akan lihat. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi sekedar akomodasi aja, bukan hanya akomodasi politik ya, tapi juga akomodasi sosial. Dan itu kan bukan tugas. Betul itu penting, tapi tugas utama kabinet kan menjalankan kebijakan-kebijakan seefisien dan seefektif mungkin kan gitu. Mhm. Nah, untuk mengukur kinerja ini kan masih butuh waktu ya, tapi setidaknya kalau dari sisi kapan timelinenya Pak Prabowo ini memanggil para menteri, yang unik juga ini masih kurang lebih beberapa hari jelang pelantikan sudah didisplay ke publik Ya. bagaimana seakan audisi begitu ya, meskipun pasti sudah diberitahukan sebelumnya, tapi setidaknya ada dipertunjukkan ke publik bahkan sebelum Pak Prabowo resmi dilantik. Apakah dengan Ya. struktur yang gemuk ini, inilah yang jadi salah satu jalan tengahnya Mas Jayadi untuk mempersiapkan, setidaknya kan sudah terbayang siapa menterinya, wamennya untuk apa begitu. Iya, apa yang ingin dituju itu kan paling tidak ada 3 ya. Satu tentu saja melakukan konfirmasi terhadap menteri-menteri, calon-calon menteri dan wakil menteri lebih cepat ya. Yang kedua memberikan kesempatan kepada publik untuk mulai mengenal calon-calon anggota kabinet. Dan sekaligus juga mungkin Pak Prabowo berharap ada masukan-masukan akhir kalau mungkin dari publik. Kan jangan sampai terjadi masalah di ujung gitu ya. Misalnya nih, di zaman Pak Jokowi dulu waktu ada menteri ditunjuk untuk jadi menteri yang sangat strategis di bidang energi, terkait energi,
ternyata dia punya kewarganegaraan ganda kan gitu. Ya, Dan itu di last minute kan? ya, Itu. Jadi dengan audisi atau display hari ini selain konfirmasi juga untuk mungkin mendeteksi kemungkinan-kemungkinan akhir yang kan selalu ada kemungkinan-kemungkinan tidak sempurna kan ya. dalam proses seleksi itu. Nah, yang ketiga saya kira ini semacam gimmick menurut saya. Semacam gimmick untuk menunjukkan bahwa kabinet ini mau bergerak cepat gitu kan. Nah, misalnya mengapa apa simbol bergerak cepatnya itu diumumkannya pas hari pelantikan, ya kan? Biasanya Ya, kan kalau presiden-presiden sebelumnya tidak hari pelantikan mengumumkan kabinet kan? iya. Biasanya setelah pelantikan manggil calon-calon menteri dulu baru pengumuman kan gitu. Hmm, Kalau sekarang kan sebelum pelantikan sudah dipanggil calon-calon menterinya iya, untuk menunjukkan bahwa ingin bergerak cepat. Saya kira ini untuk mengantisipasi sejumlah kritik yang muncul. iya. Termasuk kritiknya yang saya kemukakan tadi bahwa kritik terhadap struktur yang demikian besar ini, yang gemuk ini, itu kan berpotensi untuk bergerak lambat gitu. Nah, dijawabnya dengan pengumuman lebih cepat ya. Ya, menurut saya itu masih gimmick gitu. Kenapa? Karena kan bedanya dengan pengumuman yang biasa yang selama ini kan cuma beberapa hari kan. Ya. Apakah beda beberapa pengumuman berapa hari itu akan membuat misalnya kementerian yang tadinya satu dipecah menjadi tiga. Apakah dengan diumumkan lebih cepat beberapa hari lalu dia lebih cepat juga prosesnya? Apakah misalnya kita mendengar sejumlah ahli kebijakan publik mengatakan bahwa proses pemencahan kementerian, misalnya menjadi dua menjadi tiga itu baru betul-betul bisa selesai dalam waktu paling tidak 2 tahun kan? Ya. Atau minimal setahun. Jadi, nah waktu yang panjang itu tidak bisa hanya dijawab dengan pengumuman lebih cepat beberapa hari gitu. Tapi ya tentu saja seperti Mbak Priska bilang, kita belum tahu kan. Pertama kita belum tahu sebenarnya strukturnya itu apakah betul-betul menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat kan gitu. Kan Ya, sekarang masih kabur sebenarnya posisi masing-masing. Baru ada clue dari sejumlah orang. ya, Eh, orang orang yang hebat gitu itu belum tentu bisa bekerja kalau ditempatkan di tempat yang salah kan gitu. ya. Misalnya nih kalau Raffi Ahmad ditempatkan di Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan, nah, apakah cocok misalnya kan? Atau Raffi Ahmad ditempatkan sebagai Wakil Menteri Sosial misalnya, belum tentu cocok kan? Karena selama dia tidak punya pengalaman di situ, dia tidak punya mungkin concern yang utama di situ dan sebagainya. Jadi pertama kita kalau misalnya pengumuman kabinet lebih cepat ini dianggap sebagai salah satu sinyal bahwa kabinet bisa bergerak lebih cepat, menurut saya itu belum bisa dianggap sebagai solusi yang bisa meyakinkan. Hmm, Yang kedua, kita juga masih harus melihat sebetulnya nanti strukturnya bagaimana, orang-orang yang mengisi struktur itu siapa, jadi formasi lengkap kabinetnya gimana. ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya perhatikan ada sejumlah partai yang diperkirakan diajak oleh Pak Prabowo untuk ikut, itu kan belum ada namanya Hmm. secara gamblang ya. Meskipun ada yang bilang mungkin saja nama itu sudah ada, cuman terselip di antara kelompok profesional. Misalnya apa PKS? Ya PKS, PDIP kan belum, Mhm. belum terlihat tuh. Padahal Ya, PKS menyatakan mau gabung sama Kim Plus kan. ya, PDIP menunjukkan sinyal mau bergabung. Tapi memang dia harus menunggu katakanlah PDIP eh, bertemu dengan Pak Prabowo, Bu Mega bertemu Pak Prabowo 1-2 hari ini. Itu berarti kan ada kemungkinan jumlah menterinya ditambah lagi kan? ya, Atau mungkin bukan jumlah menteri ditambah lagi, ada perubahan lagi tuh komposisinya gitu. ya. Yang tadinya akan diangkat mungkin nggak jadi misalnya. Demikian juga kalau ada PKS. Nah, Jadi karena memang itu masih masih cair ya, ya Mas ya? ini proses yang belum menunjukkan betul-betul substansi bagaimana kabinet itu ke depan. Karena untuk mengukur the right man on the right place, kita harus lihat dulu siapa di posisi apa sampai bisa ketahuan struktur kabinetnya. Artinya setelah memang mengucapkan sumpah di istana, sebelum itu sih masih bisa berubah. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dasko bahwa
ini sampai 20 Oktober masih ada kemungkinan saat ditanya soal, jadi untuk menterinya udah fix aja segini nih atau enggak? Nah ternyata tadi sudah dijawab juga. Nah tadi soal misalnya PKS yang belum ada di nama-nama yang dipanggil kemarin misalnya atau hari ini, Pak Prabowo kemarin malam kan bilang, oh Ya. Anda mungkin tidak memperhatikan begitu, mungkin media tidak memperhatikan ada tidaknya di kalangan profesional. Nah tapi apakah memang keterwakilan partai politik itu memang identiknya adalah harus ada kadernya, Mas. Bukan hanya misalnya diwakili oleh profesional yang direkomendasikan oleh parpol. Ya, ya tentu saja. Tapi kan hubungan antara kader partai dengan partainya itu tentu jauh lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara profesional yang di-endorse partai dengan partai tersebut kan. Itu artinya apa namanya, partai yang hanya mengendorse profesional mungkin tidak akan all out begitu Ya, bekerja. Tapi menurut saya begini, kalau memang PKS dan Nasdem lalu PDIP memang tidak masuk menjadi bagian dari kabinet secara politik ya, walaupun mungkin mereka mengendorse orang, saya kira itu mungkin lebih baik karena itu berarti kan pemerintahan ini bukan pemerintahan yang keroyokan satu koalisi semuanya bagian dari pemerintahan. hmm, Kan pemerintahan itu selalu punya dua sisi, sisi yang membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan, sisi yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan diambil maupun yang dilaksanakan. Kan ya, perlu dua itu. Perlu ibarat rel kereta api perlu kiri dan kanan. Nah, kalau hanya ada kanan bisa menceng itu. oke. Kalau semua partai ikut, lalu yang mengkritisi pemerintahan ini di dalam pemerintahan siapa? Siapa? Oke. Kan nggak ada. Jadi saya kira ya sebaiknya memang partai-partai yang kemarin kalah pemilu itu sudahlah nggak Baik. usah Oke, ikut Mas. gitu. Apalagi kan Baik. posisinya nggak dikasih banyak-banyak juga kan.